Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita masuk dalam kajian reguler yang akan membahas tentang sebuah kaidah baru. Jadi akhir-akhir ini kita sudah menuntaskan satu episode, satu kaidah. Semoga kaidah ini yang terakhir yang akan kita bahas juga habis di satu episode. Karena dengan satu episode berarti kita sudah faida farogta fansob. Biar cepat khatam. Cepat khatam ya. Ada beberapa kaidah nanti akan dijelaskan Mas Rizal. Kita akan mengkaji kaidah-kaidah fikih yang bukan hanya bisa diaplikasikan dalam ibadah mahdoh atau ibadah individual, tetapi kaidah-kaidah fikih juga erat hubungannya dengan fenomena-fenomena sosial atau tentang muamalah, jarimah, dan Rumah tangga. rumah tangga. Kenapa disebut rumah tangga? Ya, nanti Mas Rizal yang akan menjelaskan. Oke, selanjutnya kita akan mendengar ulasan Mas Rizal yang sudah menyiapkan PDF dan narasinya. Kita baca judul terjemah bebasnya yaitu Orang bijak hindari debat. Saya kira akan gini, orang bijak hindari pajak. Ternyata enggak. Orang bijak Ngakali pajak. hindari Oh iya. hindari debat. Oke, bagaimana teks Arabnya yang asli dan bagaimana uraian serta contohnya kita simak Mas Rizal. Narafiki kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja narabala semuanya kita buka dengan baca surah Al-Fatihah seperti biasa. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para musonif, orang tua dan semua yang berjasa kepada kita, bangsa dan khususnya kaum muslimin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih narabala semuanya, naracara kita Mas Atung. Kita akan masuk ke kaidah ke-12. Al-qaidatu ats-tsaniyata asyrata yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu mustahabun, disukai. Nah, kitab kita beri judul Ijtinabul Itlaf fi qaidatil khuruj minal khilaf. Menghindari kerusakan. Tentang kaidah keluar dari perbedaan. Seperti biasa, langsung kita baca bait-bait puisi dari Al-Faraidul Bahiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mustahabbunil khuruju ya fata minal khilafi hasbama qad sabata. Wahai pemuda rupawan, tinggalkan silang perdebatan. Selama ada dalil kuat, jadi landasan. Nah, tadi di awal disinggung Mas Atung, didoakan semoga satu sesi cukup. Sepertinya untuk kaidah ini perlu dua sesi. Ya. Karena sebenarnya kaidah ini ada dua kaidah sebenarnya. Jadi satu kaidah tapi ada kaidah lain yang sebagai penyeimbang. Nah, sebagai penyeimbang. Nanti kita bahas. Nah, ternyata di nadzoman kita kaidah yang kita baca itu hanya ada satu bait puisi. Ya, wa mustahabbunil khuruju ya fata minal khilafi hasbama qad sabata, hanya pada bait pertama saja. Nah, pada bait kedua ini sudah masuk ke pembahasan lain. Cuma nggak apa-apa kita baca saja. Ya.
Lakin mura'atul khilafi yushtarot laha syurutun walahal aslu dobat. Namun menjaga khilaf tak bisa asal sembarang. Ada syarat dan ketentuan tak serampang. Nah, jadi ada kaidah al-khuruj minal khilaf, tapi juga ada kaidah mura'atul khilaf. Nah, kaidah yang kedua ini kaidah penyeimbang. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya barangkali ini. Allah yakuna fil khilafi muqi'a walam yukhalif sunnatan liman da'a, agar tak jatuh pada khilaf tercela pun tak menyelisihi sunnah wahai para bala. Nah, para narabala. Nah, ini terjemahan khusus untuk narabala memang ya, tidak bisa dipakai untuk pesantren lain ya. Sohat wa kaunuhu qawiyyunil mudrak, atau dibaca ini sohat wa kaunuhu qawiyyul mudraki, laka khilafidz dzahiri idhuki, sah bila dalil kuat dan bermakna jelas, bukan khilaf dzahiri yang sekilas. Nah, jadi kalau ada perdebatan pendapat ya, itu sebaiknya perdebatannya dihindari. Ya, bagaimana cara menghindari perdebatan? Yang dimaksud dengan menghindari perdebatan itu yang seperti apa? Nanti kita jelaskan. Itu masuk dalam kaidah al-khuruj minal khilaf. Tapi ada kaidah penyeimbang, mura'atul khilaf. Biasanya kalau bahasanya anak pesantren gini, kasihan loh ini ulama sudah beristihad, kaulnya dhaif masa nggak dipakai? Nah, itu kaidahnya mura'atul khilaf. Jadi kaidah itu perlu dihindari, tapi pada saat tertentu juga perlu diperhatikan. Karena bagaimanapun juga yang berfatwa itu juga ulama top. Nggak bisa diabaikan begitu saja. Nah, biasanya kita hanya mengenal kaidah yang pertama, yang al-khuruj minal khilaf. Yang kaidah kedua biasanya agak diabaikan ya. Mungkin ngajinya nggak tuntas gitu ya, dilompat-lompati ya. Karena kalau kita hanya menggunakan kaidah al-khuruj minal khilaf, kol-kol dari mujtahid para ulama yang top ya, yang dianggap lemah akan terabaikan begitu saja. Padahal ketika ada konteks tertentu gitu ya, kondisi tertentu yang justru kadang kalau dhaif ini maslahat untuk diangkat, maka ini penting untuk dipertimbangkan. Nah, itu kaidah mura'atul khilaf. Nah, qaul dhaif lemah di fikih ya, belum tentu lemah difatwakan. Karena beda itu ya. Fikih punya metodologi, punya metode, fatwa juga punya metode, masing-masing punya ranahnya. Nah, ini kita bicara soal al-khuruj minal khilaf dan mura'atul khilaf. Nah, kalau kita langsung di asbah wa nadzair gitu ya, nggak pakai babi bu, langsung Al-Imam Jalaluddin Asyuti ya, langsung kalimatnya furu'uha katsiratun jiddan la takadu tuhsa. Kasus cabang untuk kaidah ini banyak banget nggak kehitung. Contohnya apa? Yang pertama, istihbabud dalki fit thaharati, disunahkan ad-dalq, gosok-gosok. Ketika mandi besar itu kan bior-bior sudah sah, tapi ada yang mengatakan harus ad-dalku, gosok-gosok gini. Nah, ini ketika mandi besar, ketika wudu gitu ya. Nah, untuk menghindari perdebatan, Anda mengatakan harus ad-dalku, harus dengan gosok, tapi yang lain mengatakan nggak perlu digosok. Nah, kalau ada yang mengatakan satu boleh tidak, yang satu harus, jalan tengahnya ya udahlah sebaiknya digosok saja. Nah, jadi rumusnya gitu. Kalau yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan harus, maka jalan tengahnya, cara menghindari perdebatannya adalah jalan tengahnya. Sebaiknya. Nggak harus sih, cuma sebaiknya. Kata Mas Satu, malam ini harus ngopi nih. Kalau kata saya, nggak ngopi juga nggak apa-apa. Jalan tengahnya, sebaiknya ngopi. Nah, itu cara menghindari perdebatan untuk sesuatu yang satu mengatakan boleh, satu mengatakan harus. Nah, yang kedua, wasti abur roksi bil mashi. Ini kayaknya Mas Satu dari kemarin nunggu gambarnya ya. Nanti nggak tahu muncul nggak ya. Yang kedua, wasti abur roksi, meratakan basuhan kepala ketika wudhu. Nah, itu kan Syafi'iyah mengatakan gini cukup ya. Kalau Imam Malik harus semuanya gini.
Jami'ur Rosi. Jami'ur Rosi. Imam Abu Hanifah 2/3. Ya, jadi lebih dari separuh. Nah, jadi itu perbedaan pendapat. Nah, untuk menghindari kalau Syafi'iyah gini udah nggak masalah ya. Yang namanya sebagian itu dari 100, satu sudah sebagian. Makanya Syafi'iyah gini aja udah cukup ya. Bahkan membasuh mengusap rambut yang ketika ditarik dia tidak keluar area kepala, nah, itu hukumnya sudah sah. Nah kalau ini nggak sah berarti, karena ketika ditarik kan maju ke dahi. Nah area sini ketika ditarik areanya tetap di kepala, nah itu udah sah dibasuh. Tapi kalau mazhab Imam Malik begini, ya, harus begini. Nah untuk menghindari perdebatan antara begini atau begini, ya udahlah sebaiknya begini aja. Nah itu ya. Yang ketiga, wa ghuslul mani bil ma'i. Membasuh mani menggunakan air. Ini untuk menghindari perdebatan. Satu, apakah mani itu wajib atau tidak? Ya, apakah mani itu najis atau tidak? Ya, sebagian mengatakan mani itu najis sehingga harus dibasuh. Syafi'iyah mengatakan mani suci sehingga mohon maaf ya, sarung yang ada bekas maninya dipakai untuk sholat ya, biasanya sholat subuh ya, karena malamnya ikhtilam, mimpi yang sampai fisiknya keluar mani. Nah itu mani besar terus langsung sholat subuh ada bekas maninya sah. Atau yang kedua, cara menyucikannya. Makanya di sini disebutkan ghuslul mani bil ma'i, karena sebagian mengatakan untuk membersihkan mani nggak usah dengan dibasuh air, dikerik cukup. Nah, tapi kalau Syafi'iyah satu-satunya alat untuk menyucikan ya, barang gitu ya, itu harus dengan air, kecuali istinja itu ya, istijmar gitu ya. Yang keempat, at-tartibu fi qadha'is sholawat. Ada orang tidur saking capeknya karena stripping podcast ya, kecapean, jadi isya ya, habis sholat maghrib tidur, bangun besok ya maghrib, berarti dia sholatnya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib lewatnya 5 semuanya lewat. Ini jamak kabir nih, jamak akbar. Tapi kalau itu tidurnya sebelum masuk waktu dan memang benar-benar tidur, ya nggak dosa, karena ada udzur ya, namanya tidur, rufi al-qalam an umati ya. Nah kalau seperti itu nanti qadha'nya sebagian ulama mengatakan harus urut, berarti dimulai dari isya, subuh, zuhur, asar, baru sholat yang dzil waktinya, sholat adanya yaitu maghribnya. Nah tapi sebagian mengatakan nggak perlu urut. Nah, nanti ada perdebatan yang paling agak urgent ya. Misalkan saya kelewatan waktu, jadi misalkan jam 11 tidur, bangun-bangun jam 4 sore, zuhurnya lewat. Nah itu nanti qadha'nya yang diprioritaskan itu zuhurnya, karena secara urutan kan zuhur dulu, atau yang tuan rumahnya, ya, karena tuan rumahnya asar. Jadi prioritas mengurutkan waktu atau prioritas tuan rumah ya, yang punya waktu dzil waktinya. Tapi kalau ini memang ulama debatnya hampir berimbang lah ya. Tapi kalau urutannya banyak kayak tadi, itu memang ada yang mewajibkan urut, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sebagian mengatakan nggak harus urut. Nah, kalau kita pakai kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun, ya udahlah nggak usah debat, diurutin aja. Nah, itu. Contoh yang ke-5, tarku sholatil ada khalfal qadha. Pun sebaliknya, wa aksuhu, imamnya sholat subuh, makmumnya sholat isya, atau sebaliknya. Nah, itu sebagian mengatakan nggak boleh, sebagian mengatakan boleh. Kalau begitu jalan tengahnya ya udah nggak usah diperdebatkan, dihindari saja. Nah, jadi rumusnya gini, kalau menghindari perdebatan, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan harus, cara menghindari perdebatannya adalah sebaiknya dilakukan. Tapi kalau satu mengatakan boleh, satu mengatakan nggak boleh,
maka cara menghindari perdebatannya adalah sebaiknya tidak dilakukan. Itu cara mencari titik tengahnya biar jadi bijak gitu ya. Berikutnya wal qasru fi safarin yabluhu salasa marohila, mengkosor salat ketika bepergian yang jaraknya sudah melebihi 3 marhalah. Watarkahu fi maduna dzalika, dan tidak mengkosor kalau jaraknya kurang dari 3 marhalah. Nah, jadi kalau Syafi'iyah jarak minimum orang boleh mengkosor itu 2 marhalah, sekitar 80-an kilometer. Nah, pendapat yang mengatakan paling tinggi itu 3 marhalah. Ya, berarti tinggal nambah separuhnya. Separuhnya 80 lah. Ya, kira-kira berapa? 120-an lah sampai 130. Kalau kita bepergiannya sudah 150 kilo atau bahkan 200 kilo, itu malah sebaiknya sholatnya dikosor. Ya, kenapa? Sudah nggak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Ya, jadi mengambil rukhsah itu juga ada kalanya malah baik. Ya. Dan biasanya kalau kita ngambil rukhsah kan malah kalau bahasanya kayak itu punya beban psikologis. Masa iya sih sholat 4 rakaat kok saya kurangi tinggal 2. Cara melaksanakan rukhsah tidak begitu. Ya, cara melaksanakan rukhsah justru kita menyambut itu seperti kita disuguhi tuan rumah. Ya, jadi rukhsah itu seakan-akan Allah memberikan suguhan. Dan Allah akan senang kalau suguhannya itu kita nikmati dengan riang gitu ya. Jadi kita melihat rukhsah itu begitu. Termasuk juga rukhsah sholat. Bukan seperti ini ya. Ya udahlah 2 rakaat aja lah. Kan ini boleh ya. Asalnya 4 tinggal 2. Ya, cara yang bagus enggak begitu. Ya, jadi menyambut seperti kita disuguhi Allah. Atau kita mengambil rukhsah dengan merasa punya beban psikologis ya, itu juga tidak bagus ya. Jadi menyambut dengan riang. Kemudian ini walil malahi alladzi yusafiru bi ahlihi wa auladihi. Nah, itu sebaiknya juga menghindari. Jadi ada orang yang bepergian jarak jauh. Kalau zaman dulu malah itu berarti pelaut ya. Orang yang di laut, milah itu air asin ya. Maksudnya berarti melaut. Tapi keluarganya juga ikut. Ya sebenarnya ini bukan bepergian kalau gitu ya. Biasanya bawa camper van itu ya. Nah itu berarti statusnya itu bukan ya mirip nomaden kalau gitu ya. Nah itu sebaiknya tidak kosor, sebaiknya tidak mengambil rukhsah kosor, karena dia meskipun fisiknya bepergian, tapi pada hakikatnya bepergian itu kan meninggalkan keluarga ya, meninggalkan anak istri ya. Ini anak istrinya ikut semua kok, dan di laut ya. Nah itu ada yang mengatakan pelaut kalau bepergian bersama keluarganya, anak-anaknya, ada yang mengatakan ini nggak boleh ngambil kosor. Tapi ada yang mengatakan ya tetap boleh dong. Nah, menghindari perdebatan, ya sudahlah, nggak usah kosor. Watarkul jam'i, tidak menjamak sholat. Nah, wa kitabatul abdi al-qawi al-kasubi. Ini tentang budak ya. Budak itu ada mukatab, ada mubaat, ya, ada macam-macam jenisnya. Nah, budak mukatab itu budak yang punya potensi merdeka di depan mata. Nah, jadi kalau Syafi'iyah disunahkan ketika ada budak mengajukan diri ke tuannya, ini sebagian dari proses menghapus perbudakan. Ya, ketika ada budak mengajukan diri ke tuannya, ya Sayyidi, ya, kalau saya bisa menebus harga saya, maka saya merdeka. Nah itu sebagian mengatakan kalau budaknya itu qawi kasub, fisiknya kuat, bisa bekerja, nah, dalam rangka menghapus perbudakan, sebagian ulama mengatakan kasusnya begini, wajib diijabah, wajib permintaannya dikabulkan. Tapi sebagian mengatakan ya nggak harus, yang namanya akad itu kan kalau ada orang dagang, saya beli ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini konteksnya budak mau merdeka. Nah, jalan tengahnya sunnah. Nah, Syafi'iyah mengatakan kalau ada budak yang kuat bisa bekerja, mengajukan diri kepada tuannya untuk akad kitabah
akad untuk menebus dirinya agar merdeka, nah itu disunahkan bagi tuannya mengabulkan. Niatul imamah, niat menjadi imam dalam sholat. Imam itu nggak niat nggak apa-apa. Ya, dalam jamaah, agar jamaahnya sah, status jamaahnya ya, bukan sholatnya, itu yang penting makmumnya niat jadi makmum. Meskipun imamnya tidak niat, itu tetap sah. Nah, ada sebagian yang mengatakan ya harus niat dong. Nah, jalan tengahnya disunahkan niat jadi imam. Kalau dia jadi imam. Wajib tina bustik balil kiblah wastidik bariha ma'asairi wakot il mutayamimi as-sholata. Kalau kita sedang buang hajat gitu ya. Kalau zaman dulu kan di tengah padang gitu ya. Nah itu ada yang mengatakan ya tetap boleh ya, tapi ada yang mengatakan haram menghadap dan memungkuri kiblat. Tapi untuk menghindari itu, menghindari perdebatan, maka sebaiknya dihindari. Tapi sekarang kita sudah berada di ruangan tertutup gitu ya, ya nggak masalah. Cuma kita ambil etikanya saja. Sebaiknya kalau bangun bangun WC, sebaiknya arahnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Cuma sekarang agak susah karena yang bangun developer ya. Terus wakot ul mutayammimi as-sholata idza ra'a al-ma'a. Ketika orang sholatnya menggunakan tayamum, tengah-tengah tayamum kemudian hujan turun. Nah, sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan bersucinya darurat karena alat bersucinya tidak ada, yaitu air. Nah, ketika airnya turun, berarti kan toharohnya batal. Nah, kalau sholatnya batal, ya sholatnya batal. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya Syafi'iyah ya nggak batal dong. Ketika hitop sholat mendatangi orang itu, kondisinya memang sedang tidak ada air, atau ada air tapi dia tidak bisa mengakses, sehingga sholatnya akan berlalu sah. Nah, jalan tengahnya gimana? Menghindari perdebatan, ya udahlah dibatalkan, terus kita wudhu sholat. Nah, semua ini alasannya apa? Khurujan min khilafiman aujaba al jami'ah. Untuk menghindari perdebatan dengan ulama-ulama yang mengatakan itu semua hukumnya wajib. Nah, kita lanjutkan apa ini? Iya boleh. Ini contohnya banyak emang. Ya. Makanya bisa jadi 2 episode ya. Ada 2 episode. Nah, episode berikutnya kita bahas mura'atul khilafnya. Oke. Jadi tidak selamanya al khuruj minal khilaf itu dianjurkan. Ada kaidah penyeimbangnya. Ya, ini merupakan kaidah yang cukup populer di kalangan basul masail, di kalangan santri pesantren ya. Ketika menghadapi sebuah masalah, kemudian ada berbagai macam pendapat ulama, maka yang dia pilih adalah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ya, nyari yang aman. Nyari yang aman. Tapi di sisi lain, kalau saya boleh memandang Mas Rizal, ini bisa dikatakan sebagai kaidah moderasi beragama. Artinya gini. Artinya gini. Di ranah fikih itu kan ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Okay. 2 pendapat yang sangat berbeda, 2 kutub ini. Tapi kemudian yang dianjurkan oleh kaidah fikih ini justru adalah al-khuruj minal khilaf. Yang dianjurkan adalah mengambil yang tengah-tengah. Mengambil yang tengah. Bisa nggak seperti itu? Bisa iya, bisa enggak. Bisa enggak ya. Tapi boleh lah ya. Nah, tadi saya mencatat gini. Misalnya tadi Mas Rizal menyontohkan isti'abur ro'si bil mashi gitu. Oh iya. Mengusap kepala gitu ya. Nah, semuanya. Cukup dengan mengusap kepala ya. Ya, itu yang kita pilih kan. Isti'ab itu meratakannya ya. Nah, itu kalau Syafi'iyah kan gini. Cukup 3 helai rambut. Bukan 3 helai. Sebagian kepala. Oke, kulit kepala ya. Kulit kepala. Nah, kulit kepala. Kalau Syafi'i terlalu lentur ya.
ekstrim kanan lah katakan misalnya ya. Ekstrim enak. Ekstrim enak. Mudah ya. Paling mudah Imam Syafi'i. Karena apa? Kalau alasannya atau bukan alasan, pilihan Imam Syafi'i adalah barangkali si orang ini nggak punya rambut, maka ya kepalanya kan gitu ya. Kulit kepalanya. Nah, sebenarnya mungkin kita munculkan sekalian dasarnya sebenarnya ini ya. Nah ini dia. Dalilnya sama. Ulama yang mengatakan mengusap kepala itu harus semuanya atau sebagian. Kalau ditanya dalilnya apa? Semua mengatakan sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Oke. Jadi pada kalimat wamsahu biruusikum ini baknya itu diperdebatkan. Baknya itu bak apa? Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan wamsahu biruusikum, baknya itu maknanya tab'id. Ai wamsahu ba'dhuruusikum. Oke. Jadi ngusap sebagian yang namanya 100, sebagiannya itu ya 1 sudah sebagian ya. Oke. Ada es buah 1 galon besar, cicipin sebagian aja. Ngambil 1 sendok kecil sudah sebagian. Nah, berarti mengusap kepala, nah itu juga sebagian sudah sah. Nah, termasuk rambut yang nempel di kepala, nah, itu kan tabi statusnya ya. Nah, kalau Imam Malik wamsahu biruusikum itu baknya bak ziyadah. Berarti wamsahu ruusakum. Semuanya berarti. Nah, tapi gini, ya tadi ada 2 pendapat. Yang satu adalah sebagian kepala, yang satu semua kepala. Semuanya. Nah, maka jalan tengahnya al-khuruj minal khilafnya adalah ya udahlah semuanya. Oh, kita berarti ngambil yang semuanya ya. Ngambil yang semuanya. Bukan yang tengah-tengah misalnya udah sebagian yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi yang tengah-tengah. Karena yang tengah masih diperdebatkan lagi. Boleh enggak itu? Kan harusnya semuanya. Jadi perdebatannya belum tuntas. Ya, yang tengah-tengah kan mazhabnya Hanafi ya. Karena begini, semua dan sebagian itu satu kubu. Yang mengatakan sebagian juga berdebat lagi tuh. Sebagian itu minimal berapa? Kalau Syafi'iyah ekstrim ya, sebagian ya 0, sudah sebagian. Nah, jadi kalau Hanafi ya sebagian ya masa iya sih? Paling enggak ya lebih dari separuh lah, ya 2/3. Jadi al-khuruj minal khilaf adalah kita ambil yang kalau satu mengatakan iya boleh, satu mengatakan harus, ambil yang sebaiknya dilakukan, sunnah. Boleh. Yang sunnah. Sunnah. Kalau satu mengatakan boleh, satu mengatakan nggak boleh, jalan tengahnya sebaiknya dihindari, makruh berarti. Oke. Ini kayaknya dibikin rumus bisa ya? Oh iya, gini ya, seret gitu ya. Ini titik tengah. Harusnya dibikin tuh ya di PowerPoint-nya ya. Bisa gitu ya. Kalau berdasarkan contoh-contoh yang berlaku di sini gitu kan. Nah, tadi aku agak sedikit nggak paham itu yang tentang pelaut tadi yang dia mengajak keluarganya itu dia tidak boleh mengambil kosor berarti. Iya. Jamak kosor. Kosornya kan beda ya, jamak dan kosor gitu ya. Lebih ketat syarat kosor. Jamak. Kalau jamak yang penting udah dua marhalah ya sudah. Kalau kasor ada plusnya memang. Nah, di antara syaratnya ini untuk kosor. Jadi si pelaut ini tidak boleh mengambil kosor ketika dia mengajak keluarganya berpergian ya, karena dianggap ya semi tidak pergi orang. Hador berarti. Iya, orang anaknya ikut, istrinya ikut. Jadi tidak ada masyakot ya. Tidak ada madinatul masyakoh. Sebenarnya lebih tepatnya begitu ya. Apa itu madinatul masyakoh? Jadi gini, safar itu sini ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat. Sama dari Jakarta ke Bekasi naik motor. Lebih capek mana? Naik motor Bekasi. Tapi kenapa yang Bekasi nggak boleh kosor, nggak boleh jamak? Yang ke Surabaya boleh. Karena yang di Surabaya ada madinatul masyakoh. Meskipun masyakotnya nggak ada, di pesawat tidur. Sementara yang di jalan naik motor macet. Karena
ilatnya itu ya di jaraknya itu. Madinah itu apa? Madinah itu Pakai dal pada Dzon. Dzon. Karena diduga kuat di situ ada masalah. Oh, itu tak kira- hikmah aja itu sebenarnya. Iya, tak kira Madinah kota. Enggak bukan. Madin, Dzon. Oke. Tempat Dzon. Sehingga ilatnya itu di jaraknya sebenarnya, bukan pada masyakohnya. Ini contoh-contoh tadi banyak yang di inian ya. Ibadah mahdoh ya. Rata-rata iya rata-rata. Ya sebenarnya diterapkan di muamalah juga mungkin ya, bisa. Tapi di muamalah dalam beberapa kasus muraatul khilaf itu lebih dipertimbangkan ya. Karena yang penting maslahat. Kalau muamalah kan ada maslahat yang kelihatan gitu. Sehingga muraatul khilaf ya sudah dipakai aja orang maslahat. Nah, kita bisa mengetahui bahwa itu khilaf atau tidak, bagaimana Mas caranya, Mas? Caranya ada ulama fikih yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Oke. Ya, contoh misalkan ya mungkin kita tampilkan lagi. Tadi kan disebutkan ya, ketika mandi ada yang mengatakan harus digosok-gosok, ya, dan ada yang mengatakan yang penting disiram air ya. Nah itu ada contoh hadisnya tuh ya. Ini hadisnya memang kontradiktif gitu ya. Hadisnya Siti Aisyah, hadisnya Maimunah itu sama. Kemudian hadisnya Ummu Salamah, itu ada 3 hadis. Ya, hadisnya Siti Aisyah dan hadisnya Maimunah ini isinya adalah Nabi ketika mandi itu imrorul liat, tangannya juga dibasuh-basuh, digosok-gosokkan. Ya, jadi disebutkan di situ ya, Nabi menggosok-gosokkan badannya. Itu kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah dan Maimunah, kita akan menyimpulkan adalku gosok ketika mandi itu harus. Tapi ketika kita melihat hadisnya Ummu Salamah, ya, itu ringan sekali. Nabi tidak sampai menggosokkan badan. Nah, ada 2 hadis ini kontradiktif ini. Satu kita simpulkan bahwa gosok-gosok badan ketika mandi besar nggak harus. Tapi yang satu mengatakan wajib. Nah ini kemudian ulama menganalisis ya. Yang kesimpulannya adalah hadisnya Siti Aisyah dan hadisnya Siti Maimunah itu menjelaskan akmalu sifatil ghusl. Ya, jadi cara mandi yang sempurna ya dengan gosok. Nah, maksimalnya. Nah, makanya kan sering kita notice ya bahwa kita nggak boleh menyimpulkan sebuah hukum hanya dengan satu dalil. Hadis. Itu akan berbahaya. Contohnya ini ya, ternyata ada 2 hadis yang kontradiktif. Kemudian disimpulkan yang satu cara mandi yang maksimal, yang satu yang minimalis. Jalan tengahnya ya sebaiknya yang maksimal kan. Yang maksimal. Nah, itu contohnya. Oke, berarti kalau ada perdebatan antara boleh dan wajib, wajib, maka yang diambil adalah sunnah. Sebaiknya. Sebaiknya. Yang bolehnya. Yang sunnahnya. Yang sunnahnya. Ya. Yang satu mengatakan boleh, yang satu harus. Berarti ya sunnah. Tapi yang satu mengatakan boleh, yang satu nggak boleh. Berarti makruh. Oke. Jalan tengahnya sebaiknya dihindari. Mustahab ini berarti di sini ya ini ya dianjurkan ya artinya ya. Mustahab itu dianjurkan, sunnah. Kalau bahasa fikih kan tegas ya. Nah, ini masih dalam ranah satu madhab atau beda madhab juga? Beda madhab juga disebutkan. Kalau khilafnya itu beda madhab. Khilafnya, termasuk khilaf isti'abul Ro'os tadi itu kan juga lintas madhab. Madhab ya. Termasuk adalku tadi itu. Menggosok itu tadi. malah lintas. Kalau mayoritas madhab besar malah mengatakan nggak harus itu adalku itu. Tapi tetap pendapat kecil juga tetap diangkat gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaan madhab atau perbedaan pendapat ya itu ada dan terjadi di antar madhab dan juga di sesama madhab juga. Sesama madhab juga.
Bahkan kalau sebenarnya kalau kita mengaji fikih secara sistematis itu ya, tidak langsung dari atas nih ya, dari bawah dulu ya. Dari bawah nanti kita di internal Syafi'iyah itu nanti akan ketemu ikhtilaf khilaf bainal Imam Nawawi war Rafi'i. Nanti di periode berikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Zakaria Al-Ansori. Atau bahkan murid ring satunya Imam Syafi'i kan ada Ar-Rabi bin Sulaiman, ada Al-Muzani. Ya. Nah, ini sedikit ini ya, agak unik tuh ya. Secara kualitas pendapat fikih, kalau terjadi kontradiksi antara pendapatnya Imam Al-Muzani dan Ar-Rabi, secara kualitas fikih yang dimenangkan pendapatnya Al-Muzani. Al-Muzani ini yang nulis Mukhtasornya Imam Syafi'i, Mukhtasor Al-Muzani itu yang merangkum Al-Umnya Imam Syafi'i. Beliau ketemu langsung ya Mas Syafi'i. Ketemu langsung. Itu murid topnya semua itu, ring satu semua itu. Jadi kalau ada pendapat fikih yang bertentangan antara Al-Muzani dengan Ar-Rabi bin Sulaiman, yang dimenangkan Al-Muzani. Tapi dalam konteks periwayatan qaul Imam Syafi'i, kalau terjadi ta'arud bainal Muzani dengan Ar-Rabi, yang dimenangkan Ar-Rabi. Jadi ternyata ada dua kamar ya. Maksudnya dua qaul itu gini. Misalkan menurut Imam Syafi'i dalam masalah ini ada dua versi pendapat. Ya. Yang satu diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman itu yang didikte Imam Syafi'i, menulis Ar-Risalah. Ar-Risalah. Nah, yang satu riwayatnya dari Ar-Rabi, yang satu dari Al-Muzani. Ya kemudian ya yang dimenangkan dari Ar-Rabi. Tapi pendapat fikih ya, setelah diproses fikihnya Al-Muzani yang kuat, lebih matang, lebih kuat. Mungkin yang satu si Imam Al-Muzani ini dia adalah kreator cerdas akalnya. Sementara kalau yang satunya lagi lebih tekun. Ar-Rabi ini dokumentator. Iya. Secara riwayatan dia lebih valid ya. Jadi itu memang Imam Syafi'i memang ya kalau mungkin santri melihatnya Imam Syafi'i itu kasyaf gitu, wali. Jadi nanti yang mendokumentasikan dan menyebarkan mazhabku ya dua orang ini. Ar-Rabinya. Ya, Ar-Rabi. Dan memang betul faktanya. Tapi kalau kita sebagai orang fikih yang melihat itu sebagai doanya guru yang manjur gitu ya. Kalau urusan kasyaf itu kan repot kita ininya memverifikasinya. Dan Imam Syafi'i rata-rata muridnya begitu, sesuai dengan bidangnya. apa yang Imam Syafi'i sampaikan. Sudah bisa membaca ya si yaitu doanya guru yang nanti Mas Atung sebagai filolog top gitu ya. Dibilang gurunya begitu, berarti itu doanya manjur. Bahwa beliau mukasyafah yaitu kita sulit memverifikasi. Nah ini berarti memang di dalam dunia fikih itu ini kan ada beberapa pendapat ya. Saya punya guru, sekarang sudah jadi profesor. Kata beliau gini, saya tidak mempelajari fikih karena kata beliau bukan saya nggak suka dengan fikih. Di awal-awal saya sangat tekun dengan fikih, tapi ternyata lebih banyak qaul pendapat ini pendapat itu. Sementara tidak banyak dianjurkan di dalam kitab fikih itu pendapatku wa qauli. Dia di dalam kitab fikih yang dia baca itu banyak pendapat imam, sementara si penulis kitabnya sendiri itu kalau disaring itu tidak banyak pendapatnya gitu. Nah sehingga guru saya ini dosen, dia akhirnya saya ingin lebih bebas untuk berpendapat, dan akhirnya dia dari fikih lari ke manuskrip. Enggak. Filsafat. Okay. Jadi sehingga dia terbebaskan dari berbagai pendapat-pendapat ini. Tapi ya tetap bacaan dia juga di ranah fikih. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Selebar apa di dalam dunia fikih itu seseorang bisa berpendapat, atau hanya boleh berpatokan dengan pendapat yang sudah ada? Kalau dilihat di kitab-kitab fikih itu kan misalnya pengarang Fathul Qorib merujuk Imam Nawawi, ya kan? Nah, sementara pendapat dia sendiri itu tidak muncul. Karena Fathul Qorib itu kitab pemula, jadi nggak muncul. Okay. Beda dengan kalau kita rujuk ke Al-Majmu' misalkan.
kitab-kitab di generasi awal, ring 1, ring 2-nya Imam Syafi'i itu merdeka mereka. Bahkan pendapat-pendapat itu berapa banyak pendapat Imam Syafi'i dilawan oleh muridnya sendiri. Oleh muridnya sendiri. Berapa banyak Imam Nawawi menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Minimal begini, Imam Syafi'i ada 2 qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Ya. Imam Syafi'i udah menyampaikan, semua qaul qadim saya, fatwa saya ketika di Baghdad jangan dipakai lagi. Berapa banyak yang dipakai sama Imam Nawawi? Zakat misalkan, kalau barangnya berada di tempat yang jauh, ya sudah. Itu seingat saya Imam Nawawi memakai qaul qadimnya. Artinya kan mereka merdeka sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana boleh, malah idealnya begitu. Makanya berarti kan begini ya, orang akan boleh berpendapat, mengeluarkan pendapatnya sendiri kalau dia sudah punya gelar faqih. Nah, untuk bergelar faqih itu misalkan Syekhul Ribik menganjurkan ya, mempelajari kitab dasar dari satu kitab yang isinya satu fatwa imam. Memang dari situ memang tangganya. Setelah itu naik ke kitab yang di dalamnya terjadi lintas pendapat tapi di satu mazhab. Oke. Jadi Syafi'i ya, mazhab Syafi'i kan banyak tuh. Ibnu Hajar, Zakir Ansori, terus naik ke generasi sebelumnya. Setelah itu mempelajari lintas mazhab beserta metode istinbat hukumnya. Nah, setelah itu ada fase berikutnya harus bisa menulis 2 atau 3 masalah, menyampaikan pendapat dari mazhab fikih yang ada, menganalisis istinbat hukumnya, baru menyimpulkan pendapat sendiri. Jadi harus kalau di tulisan ilmiah itu ada pendapat pendahulu, review studi terdahulu. Kajian terdahulu. Jadi bukan hanya sekedar mencantumkan judulnya, ya, tapi benar-benar diulik bahwa ini kelemahannya di sini, ada gapnya di sini yang kemudian bisa kita isi lagi gitu ya. Dan itu kan juga sering dilakukan oleh kitab yang kita kaji ini, Asbah wa Nadzair. Banyak sekali itu. Lam arofihi naklan. Naklan itu maksudnya kutipan tekstual. Tapi sering juga kemudian Asyuti mengatakan, tapi kalau merujuk kepada fatwanya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa maksudnya begini, kesimpulannya begini. Oke, jadi untuk merdeka dalam fikih tidak harus dari mujtahid, tapi cukup al-faqih sudah oke ya. Iya, faqih sih mujtahid. Cuma kan mujtahid kelasnya mutlak, mujtahid, dan itu terlalu kan tinggi ya. Kalau mujtahid mutlak kan udah nggak ada sekarang kan, udah secara akademis juga kita tidak dituntut ya untuk menjadi mujtahid mutlak. Menurut Mas Rizal, mujtahid di Indonesia kiai yang bisa dikatakan mujtahid itu siapa Mas? Di era sekarang ya? Mujtahid kelas S1 ya namanya sarjana. Mujtahid kelas S2 namanya magister, doktor. Ya, mereka mujtahid pada kelasnya masing-masing. Zaman dulu kan sama, mujtahid fatwa, mujtahid madhab, mujtahid pentarjih, mujtahid mutlak kan juga sama. Kalau dilevelkan di kitab inilah, kitab Fathul Qorib. Setelah kitab Fathul Qorib, nah kitab apa karangan ulama Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pedoman fikih? Kalau Indonesia, kalau kitab fikih yang sekarang ya, kalau sekarang kan sebenarnya kita lebih merujuk kepada pendapat kolektif ya kalau hari ini ya. Dan pendapat kolektif itu kan juga merujuk kepada disertasi, merujuk kepada tesis-tesis. Cuma kemudian didiskusikan secara kolektif muncul menjadi fatwa kolektif ya, Dewan Syariah, Komisi Fatwa, atau kalau di NU Basul Masail. Jadi yang kuat sebenarnya yang kolektif itu ya. Ini ya, berarti ditentukan oleh lembaga ya. Lembaga ya. Ya perkembangan zaman barangkali. Bahkan di seluruh dunia juga jarang kan yang kecuali kalau model Darul Ifta itu ya, itu memang yang muncul itu individunya. Langsung mengatasnamakan lembaga. Saya kok tiba-tiba itu terngiang almarhum Kiai
Sahal Mahfud. Beliau ini di samping juga pernah menjadi ketua umum MUI, itu karya-karya fikihnya memang yang sangat banyak dan klasik. Tapi di dunia kontemporer beliau dipakai juga di MUI gitu ya. Betul. Dan fatwa yang legitimatis dari beliau adalah yang beliau bertanda tangan di lembaga kan, bukan di individu kan. Faktanya. Meskipun toh banyak karya beliau yang luar biasa ya, fikih sosial, terus pengantar beliau untuk Ahkamul Fuqaha itu juga keren menurut saya. Oh, yang di kompilasi itu, ya, itu juga keren. Putusan Muktamar NU ya? Iya. Iya. Jadi memang fikih itu sangat berwarna dan banyak pendapat-pendapat ulama yang bisa kita ambil. Bagaimana itu bisa memandu kita dalam beribadah, kan gitu ya Mas? Dalam mengamalkan fikih. Oke, terima kasih teman-teman narabala sekalian. Kita sudah di menit ke-45. Diskusi fikih tidak akan ada akhirnya. Jangan bosan dan terus mengkaji khazanah-khazanah ulama. Bukan berarti kita mengkaji masa lalu, pikiran kita juga ikut ke masa lalu, tapi bagaimana bisa kontekstual dengan hari ini. Terima kasih, mohon maaf, saksikan kami di berbagai platform dan edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.